Bagaimana kalau kita sapa dulu adik-adik sekolah minggu di rumahnya ya Kak? Boleh banget Kak Cantika. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya kurang semangat Kak Cantika. Gimana kalau yesnya 3 kali? Oke betul Kak, kita coba sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Nah, sepertinya adik-adik di rumah udah mulai semangat lagi nih Kak Chan. Betul sekali Kak. Bagaimana kalau kita ajak adik-adiknya bernyanyi dulu sebelum mulai ibadah yuk? Boleh banget. Kita nyanyi lagu apa nih Kak Chan? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Kudaki-daki? Boleh. Adik-adik di rumah kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa untuk bangkit berdiri. Bagaimana Kak Rahel? Kayaknya masih kurang semangat juga nih Kak Chan. Kita nyanyi sekali lagi ya Kak Sekali ya. lagi. Adik-adiknya masih berdiri ya, kita akan bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan. Surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan.
kita udah selesai praibadah nih Kak Chan. Gimana kalau kita mulai aja ibadah kita? Boleh Kak Rahel, tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa siapkan apa aja Kak? Alkitab, persembahan, serta buku kebaktiannya ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Silakan adik-adik ambil sikap beribadah. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu, tapi kita bernyanyi dulu lagu Tanganku Ada Dua. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan sampai hari ini juga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga dengan kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kepintaran kepada kami semuanya ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ini ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan hukum Taurat kita. Hukum Taurat kita yang diambil dari minggu ini tertulis dari hukum Taurat kelima. Kita baca sama ya Kak Cantika. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, itu tadi hukum Taurat kita. Sekarang kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Membacakan ayat bulanan kita yang tertulis dari Mazmur 25 ayat 5. Kita bacakan sama-sama ya Kak Cantika. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengirimkan video ayat bulanannya ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Baik adik-adik, kita akan kembali bernyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan
adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Rahel. Warta kita pada minggu hari ini, Minggu 11 Juli 2021, dengan nama Minggu ke-6 setelah Trinitatis, dan topik Minggu menjaga perkataan. Nah, ayat bulanan kita masih sama ya adik-adik, dari Mazmur 25 ayat 5. Yang terakhir, untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Juli 2021, semua guru sekolah minggu Parhalado dan pendeta mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik, semoga diberikan berkat oleh Tuhan. Itu saja warta kita pada minggu hari ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi dengan lagu. Sebelum mendengarkan khotbah, kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Daniel Tambunan. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari lipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah online hari ini, di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkati hati pikiran kami, curahkan kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai ayat 32. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi di warta kakak sekolah minggu mengatakan bahwa topik minggu kita hari ini adalah menjaga perkataan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada panca indera kita yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ada mata di mana kita harus melihat hal-hal yang benar. Ada telinga di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ada tangan di mana kita harus mau bekerja dengan baik, membantu orang tua dengan tangan kita ini. Kemudian ada kaki, di mana kaki ini melangkah ke arah jalan yang benar. Ada mulut, di mana mulut ini harus mengatakan, mengucapkan hal-hal yang baik.
Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu mengatakan bahwa jagalah perkataan yang keluar dari mulutmu. Jangan kata-kata yang kotor, jangan kata-kata yang mengecewakan, jangan kata-kata yang menjelekkan, memfitnah, berbohong. Karena itu adalah perbuatan yang tidak benar. Karena Tuhan menciptakan mulut, memberikan kita mulut supaya apa? Supaya kita mampu mengatakan hal-hal yang baik, supaya kita mampu mengatakan hal yang benar, hal yang membangun. Mengapa kita harus mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun? Supaya apa? Supaya orang-orang yang di samping kita nyaman, supaya teman-teman kita itu senang kepada kita, supaya orang tua kita juga bersuka cita dengan perkataan-perkataan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita dilarang jangan berkata-kata yang kotor. Nah, ayo jujur, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sering mengucapkan kata kotor dari mulutnya? Nah, Amang harap setelah mendengarkan khotbah ini, kata-kata kotor itu lagi tidak terucapkan dari mulut kita, tetapi melalui nats firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu harus mengucapkan kata-kata yang damai. Adik-adik sekolah minggu harus mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata penuh kasih mesra, tidak lagi kata-kata yang menjengkelkan, kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang selalu melawan kepada orang tua. Tidak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita satu mulut, supaya apa? Supaya kita hanya membicarakan, mengatakan hal-hal yang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, seperti lagu sekolah minggu tadi mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Dia mengetahui apa yang kamu katakan. Dia mengetahui isi hatimu. Apakah rencana yang tidak baik? Apakah rencana yang jahat? Allah Bapa selalu melihat ke bawah dan mengetahui segala tingkah laku kita. Oleh karena itu, hati-hati gunakan mulutmu. Jangan sampai adik-adik sekolah minggu, kata-kata yang keluar dari mulut kita membuat orang tua bersedih, membuat orang tua marah. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita membuat teman-teman kita menangis, membuat teman-teman kita kecewa. Jangan. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut haruslah kata-kata yang penuh dengan kasih mesra, yang membuat orang tua kita berbahagia, teman-teman kita bersuka cita. Dan adik-adik sekolah minggu, nats firman Tuhan hari ini juga mengatakan di ayat 32 bahwa kita harus mau saling mengampuni. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah mengucapkan kata-kata yang membangun. Nah, sekarang harus ada niat dari dalam hati untuk mau saling mengampuni. Jika saat ini adik-adik sekolah minggu ada nih yang masih marah, yang masih mempunyai musuh, yang masih geram, kecewa kepada teman-temannya, kepada abang kakaknya atau adiknya. Nah, hari ini dikatakan, mari mengampuni. Karena apa? Karena kita juga telah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah diampuni,
kita juga harus mau mengampuni. Oleh karena itu, jika ada nih yang memiliki musuh, yang masih marah kepada teman-temannya, yang masih kecewa kepada teman-temannya, abangnya, kakaknya atau adiknya, hari ini firman Tuhan mengatakan, mari mengampuni. Karena dengan mengampuni, kita akan menemukan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, 2 poin tadi khotbah hari ini harus kita lakukan. Jagalah perkataanmu, jangan ucapkan kata-kata yang kotor, tetapi ucapkanlah kata-kata yang membangun, yang penuh kasih mesra. Yang kedua, kita harus mau saling mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang dapat kami rasakan hingga hari ini. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang mengajari kami, supaya kami mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra, dan kami mau saling mengampuni dengan saudara-saudari kami. Tuhan, ajari kami, supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan ya Tuhan untuk melakukan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Engkau yang memberikan kepintaran, memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya adik-adik sekolah minggu dapat meraih cita-citanya seperti yang mereka harapkan. Jauhkan dari segala penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada akhirnya nanti kami dapat bertemu kembali di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita harus bisa menjaga perkataan kita dan saling memaafkan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Demikian ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau yang kunanti-nanti sepanjang hari. Amin. 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku, Engkau telah aku nanti-nantikan sepanjang hari.